Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat ruang mulai melengkung di sekitar pusaran hitam raksasa, lempeng penentang bintang akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya. Dengan cahaya bintang yang berdenyut dari pusatnya, bola cahaya seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya keluar, melukis garis-garis emas kemanapun mereka lewat. Pemandangan yang memesona itu seperti bintang jatuh yang tersebar di langit malam. Serigala berkepala dua mengabaikan serangan itu dan menekan pusaran hitam ke dalam hiruk-pikuk yang lebih besar, menyebabkannya mengkonsumsi lebih banyak bintik cahaya putih dari sekelilingnya dan meningkatkan tingkat kompresinya. Namun di saat berikutnya, serigala hitam itu terkagum-kagum dengan apa yang disaksikannya. Cahaya bintang emas melewati bagian atas pusaran, bukannya mencolok. Apakah saya salah? Absurd, bagaimana ini bisa terjadi dengan tuntunan indera spiritual? Serigala merasa bingung tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak normal dan salah satu kepalanya menoleh, ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Kepala serigala lainnya dengan cepat mengucapkan serangkaian mantra dan melepaskan gelombang cahaya pelangi lainnya dari pusaran, mencoba untuk mengisolasi cahaya bintang emas agar tidak bergabung bersama. Tapi kemudian Linglong berteriak, "Sudah terlambat. Aku sudah membebaskannya." Begitu dia mengatakan ini, sejumlah besar cahaya bintang berkumpul sekitar 100 meter di belakang pusaran, diikuti oleh jatuhnya siluet. Mengambang di tengah cahaya bintang, dia melihat sekelilingnya, bingung. Begitu Han Li melihatnya, dia benar-benar terperangah. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dia adalah Xiang Zili, seorang lelaki tua dengan penampilan licik yang disegel oleh gabungan jiwa Linglong dan Yuan Cha melalui penggunaan pantasmik air ketika dia memasuki Gunung Kunwu. Saat itu, jiwa yang bergabung dapat menggunakan berbagai teknik rahasia dari alam roh dan penatua iblis, menghasilkan kekuatan menakutkan yang sebanding dengan kultivasi tahap Void Refinement. Ini cukup untuk sementara menyegel Xiang Zili di ruang yang terpisah dari ki spiritual. Adapun pantasmik air, itu adalah teknik kuno yang telah lama hilang di alam fana. Itu sangat menuntut tetapi untuk sementara bisa menyegel seseorang di dalam air mata spasial. Robekannya tidak boleh lama-lama dan tidak bisa dimasuki dari luar. Teknik ini juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti tirai segel abadi atau penjara mimpi buruk. Tentu saja, kemanjuran teknik ini akan bergantung pada kultivasi target teknik dan kastornya. Usaha kultivator tingkat rendah untuk menggunakannya untuk menjebak kultivator tingkat tinggi kemungkinan hanya akan menjadi bumerang. Selain itu, seseorang akan dapat menggunakan harta sihir yang tajam untuk membuka robekan dengan paksa, atau mereka juga dapat menunggu sampai teknik tersebut kedaluarsa. Terlepas dari beberapa keadaan aneh, teknik sihir itu tidak terlalu berguna. Lagi pula, bahkan jika kultivator tingkat tinggi menggunakannya untuk menyegel kultivator tingkat rendah, target segel masih bisa dengan mudah keluar darinya. Juga tidak perlu dikatakan seberapa kecil efeknya sebaliknya. Itu paling sering digunakan melawan kultivator dari kelas yang sama, ketika waktunya tepat dan mereka merasa kesulitan untuk menggunakan teknik lain. Tentu saja, teknik-teknik ini hanya dapat digunakan setelah seseorang berada di pertengahan transformasi dewa, kemungkinan alasan mengapa teknik tersebut telah punah di dunia ini. Melarutkan teknik itu sendiri juga membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar dan indera spiritual yang kuat. Dengan mengandalkan kekuatan Star Deving Plate, Linglong mampu membubarkannya dengan paksa. Meskipun Xiang Zili tidak memahami teknik tersebut, dia telah mendengar beberapa legenda yang berhubungan dengannya, dan tetap bermeditasi dengan damai sejak dia disegel di dalam. Gerakan sekecil apapun kemungkinan besar akan menjebaknya dalam ilusi yang berbahaya. Sekarang dia dibebaskan, dia benar-benar bingung, baru saja terbangun. Dia dengan cepat melihat sekelilingnya dengan mata bingung dan sipit. Kemudian,
Ekspresi kesal sesaat muncul dari wajah serigala berkepala dua dan segera melepaskan dua sinar hitam di Blackwing Flag di depannya. Spanduk itu bergetar dan melepaskan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, membungkus pusaran dari segala arah. Pusaran itu sudah memadat hingga berukuran 3 meter. Benang hitam menyebabkan pusaran berhenti sebelum dengan cepat menyusut menjadi bola selebar 1 kaki. Bola itu kosong dengan ujung-ujungnya berdenyut dalam ukuran. Dengan distorsi hebat dari ruang di sekitarnya. Hanya Divine Spirit Tracer tipe spasial seperti Blackwing Flag yang mungkin bisa menciptakan sesuatu yang begitu menakutkan dan tak terbayangkan. Ketika Xiang Zili melihat bola itu, ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Buruk!" Dia dengan cepat meludahkan token segitiga merah. Itu berkedip, membungkus dirinya dalam api emas dan cahaya yang menyilaukan sebelum mengambil bentuk binatang buas. Konstruksi itu memiliki tubuh lapis baja, 2 tanduk, dan api keemasan membungkusnya, seperti persilangan antara lembu dan harimau. Saat itu muncul, binatang itu melompat dalam seberkas emas dan menembak ke dalam lubang hitam. Sementara itu, tubuh Xiang Zili bersinar dengan sinar ungu, menciptakan penghalang di sekelilingnya dan menatap replika lubang hitam dengan wajah tegang. Sebelum binatang api itu mendekatinya, Yuan Cha dengan jahat melolong dengan tawa dari dalam kehampaan hitam. Bola tiba-tiba tenggelam di udara dan melengkung beberapa kali sebelum bergeser tepat di atas altar. Itu berdenyut keras seolah-olah akan pecah. Han Li melihat retakan hitam tipis dan panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Retakan itu menjerit dan membentang keluar seperti kilat. Dari kejauhan, itu menyerupai cermin besar yang terfragmentasi. Kulit Han Li memucat. Apakah harus melalui robekan spasial lainnya? Sebelumnya, keruntuhan spasial lantai 8 pagoda penekan iblis mengaktifkan pembatasan lantai, jadi tidak ada bahaya yang sebenarnya, tapi kali ini berbeda. Air mata yang tidak stabil muncul tanpa pola apapun dengan benang-benang cahaya hitam berkelap-kelip darinya. Bahkan jika dia beruntung dan terserap oleh robekan spasial yang cukup besar, dia hanya akan bertahan jika dia cukup beruntung untuk dibawa ke kantong spasial kecil. Han Li melihat 7 keajaiban Taois, yang telah ditahan dengan kuat di dekat altar oleh iblis berkepala 3. Menjadi yang paling dekat dengan epicentrum malapetaka ini, dia memiliki air mata spasial selebar 8 kaki melewatinya, benar-benar menghapus keberadaannya. Adapun Naschen Soul-nya yang melarikan diri dari tubuhnya yang hancur, tersedot ke salah satu air mata spasial yang lebih besar dan benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah menyaksikan itu, Han Li dalam hati mengutuk saat beberapa air mata mengalir ke arahnya dan mengelilinginya. Dia juga bisa mendengar jeritan sengsara Guiling dari kejauhan. Han Li tidak punya waktu atau pikiran untuk mencari di tempat lain. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mencoba melarikan diri hidup-hidup. Dia mengambil inisiatif untuk memenuhi air mata spasial yang masuk yang tebalnya hanya beberapa inci, menggunakan Heaven Void Cauldron untuk menyambutnya. Tanpa pilihan lain, Han Li hanya bisa berharap kuali itu akan cukup tahan lama untuk menahan kehancuran sobekan spasial. Untuk kegembiraannya, kuali itu hanya menyala dengan cahaya biru dan bersenandung saat bersentuhan dengan air mata tipis, dengan paksa memblokirnya. Dia dengan cepat kabur, terbang di sekitar air mata. Kemudian, dia menoleh dan melihat beberapa air mata hitam mengalir di tempat dia semula berada, mengubahnya menjadi massa yang tak henti-hentinya. Keringat dingin melapisi punggungnya. Air mata bergetar dan menyala dalam cahaya hitam terang. Han Li meringis ketika melihat ini dan hatinya menjadi tegang lagi, tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Saat cahaya hitam menonjol dengan terang dari sobekan, itu segera menghilang begitu muncul, menyusut kembali seolah waktu berputar kembali. Dalam sekejap mata, air mata spasial di dekat Han Li telah menghilang. Lega, Han Li tiba-tiba teringat teriakan Guiling sebelumnya dan dengan cepat mencarinya.
Dia melihat di mana dia awalnya, tetapi dia tidak melihatnya. Hati Han Li bergetar dan indera spiritualnya melihat ke dalam ubin jiwa iblis, tetapi ubin itu hilang. Dia menghela nafas dalam ratapan dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke masalah yang ada. Lin Yinping dan mayat Xiong tidak berhasil mencapainya, tetapi mereka tidak terluka. Mayat Xiong diselimuti cahaya merah menyilaukan dan ekspresinya tenang, sangat kontras dengan kulit pucat pasi Lin Yinping. Baru-baru ini, beberapa air mata telah melewatinya, jadi dia beruntung masih hidup. Mungkin kemampuan luas dari Dewa Pelindung Langit tak berujung diam-diam telah melindunginya. Han Li hanya menatap Kor Xiong dan Lin Yinping sebelum mengalihkan fokusnya kembali ke altar, menunjukkan kegugupan dari wajahnya. Bermaksud untuk menghancurkan segel altar, fragmen jiwa Yuan Cha telah meledakkan bendera angin hitam, menyelimuti altar dalam kehampaan hitam legam raksasa. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan bahwa sebagian besar pilar batu yang terdiri dari formasi mantra telah dihancurkan. Han Li menatap dengan penuh perhatian pada cahaya hitam yang berkilauan, melihatnya dengan cepat runtuh dan tiba-tiba menghilang, menyebabkan matanya melebar. Hampir separuh altar sekarang hilang, separuh bagian atas menghilang. Sekarang ada seseorang yang mengambang di dekat reruntuhan altar. Itu adalah Xiang Zili, diselimuti penghalang cahaya ungu yang berada di ambang kehancuran. Dia berkeringat dan wajahnya pucat. Dua benda mengambang di sebelahnya, pelat penentang bintang selebar 1 kaki yang berputar di udara dengan penghalang seperti pasta emas yang mengelilinginya, dan tongkat hitam pekat yang patah. Han Li segera mengenalinya sebagai bagian kecil dari bendera angin hitam. Sebagian besar harta karun roh ilahi telah dimusnahkan dalam letusan tersebut. Apa yang tersisa darinya berkilau dengan cahaya hitam seolah sifat spiritualnya masih utuh. Han Li melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda linglong atau serigala hitam. Saat dia bingung akan hal ini, Star Diving Plate berputar dan melepaskan kabut cahaya keemasan dari intinya. Linglong muncul dari kabut dan dengan dingin menatap sisa-sisa bendera angin hitam, yang mencerminkan pelat penentang bintang dan melepaskan awan ki hitam, dengan cepat mengembun menjadi serigala berkepala 2 setinggi 1 meter. Bulu serigala kusam dan matanya lesu. Ekspresi Xiang Zili tenggelam saat melihat keduanya dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kulit pucatnya menjadi berseri-seri dan dia mengangkat tangannya, menunjuk 2 jari ke arah serigala. 2 hembusan angin mengikuti, dan 1 pedang emas dan 1 pedang merah dilepaskan, mengembang menjadi 2 naga langit yang saling tumpang tindih saat mereka menyerang serigala. Xiang Zili cepat bertindak. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia yakin bahwa serigala yang dipenuhi ki jahat adalah iblis yang telah ditekan di pagoda. Dia tahu dia harus memanfaatkan momen kelemahan ini untuk menaklukkannya. Serigala merengut pada serangan itu dan kedua kepalanya meludahkan berkas cahaya hitam untuk memblokir cahaya pedang, tetapi jelas bahwa penghitungnya tidak akan cocok. Itu telah menghabiskan terlalu banyak ki jahatnya untuk meledakkan bendera angin hitam. Anehnya, serigala itu tidak takut. Dia memberikan pandangan sinis ke altar di bawah dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang bahkan bisa menghancurkan logam. Di kejauhan, Han Li tidak percaya pada apa yang terjadi. Sisa-sisa altar benar-benar runtuh, tidak meninggalkan apapun. Sementara itu, ki jahat hitam pekat muncul dari puing-puing dan dengan cepat menyebar kemana-mana. Tidak, segel dibuka. Mayat Xiong berteriak ketakutan. Ekspresi linglong tenggelam. Meskipun Xiang Zili tidak mengetahui keadaannya, ketika dia melihat begitu banyak ki jahat muncul, dia segera mengingat sesuatu dan wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Namun demikian, Han Li menunjuk ke pedang emas besar yang melayang di atas kepalanya. Itu bersenandung dan memotong di titik terdekat dari dinding ruang angkasa. Letusan yang dalam menggelegar dan cahaya keemasan menyilaukan menonjol dari dinding,
diikuti oleh rentetan panah merah dari Thunderfireball boneka yang dengan padat menargetkan titik yang sama. Dalam sekejap mata, dinding itu bergetar tetapi jelas bahwa itu jauh dari kehancuran. Wajah Hanli berubah muram dan dia membalik tangannya untuk memanggil kipas Triflame. Sebelum dia bisa bersiap untuk menggunakannya, garis emas dan 2 bulan sabit putih menghantam tempat yang sama yang dia targetkan. Terkejut, Hanli melihat mayat Xiong dan Lin Yinping telah tiba di dekatnya dan menyerang tembok dengan serangan tergesa-gesa dan cemas. Mereka juga tahu nyawanya terancam. Tidak peduli keinginan, mereka harus mempertahankan hidup terlebih dahulu. Tanpa sepatah kata pun, Hanli bergabung dengan mereka dan melepaskan burung api 3 warna dari kipas, menyerang permukaan dinding. Nova api muncul sebentar dengan karakter jimat yang berkedip-kedip di dalamnya. Kemudian dengan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, tembok itu akhirnya mulai melengkung. Di bawah rentetan-rentetan mereka, tembok itu bengkok ke tingkat yang ekstrim, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ekspresi Hanli berubah suram dan dia dengan cepat menenggak setetes susu roh, mengisi kembali kekuatan sihirnya sebelum melanjutkan serangan. Tetapi pada saat itu, seberkas kuning terbang dan menempel di dinding, menghilang untuk memperlihatkan jimat kuning. Tiba-tiba, lapisan energi kuning menutupi seluruh dinding. Bola lain dari cahaya keemasan yang menyilaukan jatuh seperti bintang jatuh. Seekor binatang aneh terbungkus api keemasan yang mengamuk terbentuk dari cahaya. Dengan gempa besar, dinding terbelah 2, mengintip jejak cahaya dari luar. Terkejut, Hanli bergerak tanpa berpikir lagi dan melesat ke dalam lubang, boneka manusianya mengikuti. Lingkungannya menyala dan dia mendapati dirinya berada di aula besar yang sudah dikenalnya. Beberapa pukulan mengikuti di belakangnya dan berputar di udara sekali sebelum berhenti. Mereka adalah Lin Yinping, mayat Xiong, dan Xiang Zili. Aula besar adalah lantai 7 dari pagoda penekan iblis. Hanli menatap Xiang Zili dengan heran, tapi dia hanya terkekeh pada Hanli dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi pada saat itu, kumpulan cahaya keemasan yang tadi menabrak dinding terbang keluar juga. Itu adalah Linglong yang memegang Star Deving Plate di atas tangannya. Xiang Zili membuka mulutnya dan menutupnya lagi. Dia mengumpulkan kata-katanya lagi, tetapi tidak ada yang keluar. Lubang di dinding dengan cepat menyusut dan diperbaiki dalam sekejap mata. Kemudian, orang-orang di aula saling memandang dengan hati-hati, kesunyian yang menyesakkan memenuhi ruang kosong. Linglong melirik Hanli dan Xiang Zili, memecah kesunyian dengan dengusan, berapa lama kita akan tinggal? Begitu iblis itu menyerap ki jahat yang cukup, kita mati. Xiang Zili ragu sejenak dan dengan ragu bertanya, apakah Anda senior Long Meng? Di masa lalu, dia telah disegel oleh jiwa Long Meng dan Yuan Cha yang menyatu. Wanita di depannya memberinya kesan yang berbeda dari sebelumnya. Kamu tahu sedikit. Apakah ketiga guru Kunwu meninggalkan penjelasan? Yang disebut Long Meng ini hanyalah sebagian dari keberadaanku. Linglong menjawab dengan terus terang. Penjelasan samar seperti itu membuat Xiang Zili berkedip bingung. Linglong mengerutkan kening dan mengiriminya transmisi suara. Beberapa kata membuat Xiang Zili terkejut. Dengan kilatan kesadaran di matanya, dia meliriknya lagi, menggunakan indera spiritualnya untuk memastikan wanita itu tidak memiliki ki jahat yang ada padanya. Ekspresinya rileks dan dia buru-buru membungkuk, berkata, salam, selir kekaisaran Linglong. 3 tuan telah meninggalkan saya beberapa informasi sehubungan dengan pemenjaraan Anda. Mereka terpaksa menahanmu di sini, karena sebagian jiwamu telah menyatu dengan jiwa iblis itu. Mereka tidak berani melepaskanmu. Long Meng dengan dingin berkata, lupakan masalah itu saat aku kembali ke alam roh. Anda sebaiknya fokus pada bagaimana kami akan mengendalikan situasi. Setelah tubuh saya terbenam dalam ki setan yang sempurna dalam waktu 3 hari, itu akan menjadi benar-benar rusak. Ketika saatnya tiba,
iblis akan memulihkan kemampuannya, dan mengumpulkan pasukan, begitu dia melarikan diri. Seluruh alam fana akan dilanda perang lagi. Xiang Zili mengangkat bahu dan tersenyum kecut, aku tahu sedikit tentang betapa menakutkannya ki iblis yang sebenarnya. Setelah iblis ini memulihkan kekuatan aslinya, saya khawatir tidak ada lagi yang mampu menghentikannya. Lantai ke-9 juga sekarang dibanjiri dengan ki jahat, yang berarti iblis akan dapat dengan mudah menghindari kita saat memulihkan kekuatannya. Bagaimana kalau kita mundur untuk saat ini? Dari jimat penghancur dunia yang kuambil dari sekteku, aku hanya punya 2 yang tersisa. Ketika Linglong mendengar ini, dia mulai merenung. Lin Yinping tidak bisa menahan diri untuk bertanya, maksudmu kita tidak bisa menyegel iblis Qi lagi? Xiang Zili menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, seolah semuanya akan begitu mudah. Segel aslinya rusak, dan iblis menghancurkan Dragon Call Crash tepat saat kami pergi. Jika kami memiliki lambang itu, kami akan dapat mengaktifkan formasi penyegelan cadangan dan menekan iblis, tapi sekarang keheningan memenuhi aula sekali lagi. Han Li kemudian dengan tenang berkata, karena ada formasi mantra sebagai cadangan, dalam kebijaksanaan mereka yang luas, para kultivator kuno seharusnya menyiapkan alat sihir cadangan untuk mengendalikannya juga.